Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang himpunan. Nah, ini merupakan submateri himpunan yang akan kita bahas pada kali ini, di mana yang pertama ada pengertian himpunan, kemudian menulis sebuah himpunan, yang ketiga himpunan bagian, yang keempat banyak himpunan bagian, yang kelima, operasi pada himpunan. Yang keenam, inklusi dan eksklusi. Pengertian himpunan adalah kumpulan dari benda yang memiliki syarat tertentu sehingga dengan tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Berikut adalah contoh himpunan. Yang pertama ada Himpunan Mahasiswa Informatika UNUT, kemudian yang kedua ada Himpunan Mahasiswa yang lahir pada bulan Mei, dan yang ketiga ada Himpunan Binatang Berkaki 4, kemudian yang terakhir Himpunan Negara di Asia Tenggara. Oke, dalam himpunan ada namanya himpunan semesta, di mana tentu kita tidak mungkin mengatakan bakso ketika kita berbicara di topik binatang, karena kita tahu apa saja yang bisa masuk dalam himpunan binatang. Nah, itulah yang disebut dengan himpunan semesta, di mana pengertian himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan yang dilambangkan dengan S. Nah, himpunan semesta ini dibagi menjadi dua berdasarkan jumlah anggotanya, yaitu yang banyak anggota semestanya terhingga. Contohnya seperti himpunan nama hari dalam seminggu, dan yang kedua, yang banyak anggota semestanya tak terhingga. Contohnya himpunan asli lebih dari 3. Oke, tadi kita sudah membahas tentang definisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara penulisan himpunan. Bagaimana sih cara penulisan himpunan? Nah, cara penulisan himpunan ada 4, di mana yang pertama, suatu himpunan dinyatakan dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang ketiga, untuk menyatakan anggota himpunan itu sendiri, dinotasikan dengan kurung korawa. Dan yang terakhir, antar anggota dipisahkan dengan tanda koma. Himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Cara yang pertama, tabulasi, kemudian yang kedua, cara deskriptif, dan yang ketiga, menggunakan diagram Venn. Yang pertama, cara tabulasi. Nah, cara tabulasi ini sudah sering kita gunakan sejak kita pertama kali mengenal himpunan, di mana dibacanya sebuah himpunan dengan nama A yang anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Kemudian yang kedua, cara deskriptif. Nah, cara bacanya itu seperti ini. Himpunan A adalah himpunan dengan anggota X yang merupakan anggota bilangan genap positif, di mana X lebih kecil dari 10. Kemudian yang terakhir menggunakan diagram Venn. Nah, seperti yang bisa kita lihat di contoh, S merupakan semesta pembicaraan dari himpunan A. Dapat saja S merupakan himpunan bilangan genap positif atau himpunan bilangan bulat. Adapun istilah-istilah baku dalam himpunan, seperti yang sudah kita jabarkan dalam slide ini. Nah, jadi jangan lagi menggunakan huruf-huruf tersebut dalam mendefinisikan himpunan lain. Oke, selanjutnya himpunan bagian. Himpunan bagian merupakan himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan asalnya. Contoh, himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B bila A termuat di dalam B. Tetapi A dan B boleh saja merupakan himpunan yang sama. Nah, pada bagian yang di kanan ini merupakan contoh kasus. Contoh kasus yang pertama, semua anggota himpunan B adalah anggota himpunan A, sehingga dikatakan bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Kemudian, contoh kasus yang kedua, semua anggota himpunan B dan semua anggota himpunan A adalah sama, sehingga dikatakan bahwa B adalah himpunan bagian dari A dan bisa juga dikatakan
bahwa A adalah himpunan bagian dari B. Kemudian, contoh kasus yang ketiga, B merupakan himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Pada kasus ini, kita dapat juga menyatakan bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Sehingga dapat disimpulkan A, himpunan bagian dari B, akan benar ketika semua anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B. Dan himpunan kosong adalah himpunan dari bagian semua himpunan, di mana himpunan kosong merupakan himpunan yang tidak memiliki anggota. Oke, next, banyaknya himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian dari suatu bilangan adalah 2 pangkat N, di mana N merupakan banyaknya anggota himpunan tersebut. Sedangkan banyaknya himpunan bagian merupakan himpunan kuasa. Nah, untuk contohnya kalian bisa lihat yang di sebelah kanan. Nah, ini merupakan cara lain atau cara cepat untuk menentukan banyaknya anggota himpunan bagian dengan menggunakan bantuan segitiga Pascal. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam operasi himpunan. Operasi himpunan ada 4, di mana yang pertama ada gabungan 2 himpunan. Pengertian dari gabungan 2 himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. Nah, yang kedua ada irisan 2 himpunan, di mana pengertiannya merupakan himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya hanya ada di kedua himpunan tersebut. Yang ketiga, selisih 2 himpunan. Selisih 2 himpunan A dan B merupakan himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. Dan yang terakhir ada komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Ini merupakan contoh pengoperasian himpunan dalam menggunakan diagram Venn. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam himpunan dan pernyataan. Nah, yang di sebelah kiri ini merupakan perbedaan antara logika atau pernyataan dengan teori himpunan. Sedangkan yang di sebelah kanan ini merupakan hukum-hukum himpunan. Nah, hukum himpunan ada 8, di mana diantaranya ada hukum identitas, hukum nul atau dominasi, hukum idempoten, hukum komplement, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Ini merupakan prinsip inklusi dan eklusi, atau perluasan konsep gabungan pada himpunan, dengan definisi pengembangan rumus untuk mencari banyaknya anggota dalam gabungan himpunan-himpunan yang terhingga. Dengan jumlah anggota dari sebuah himpunan diistilahkan dengan kardinal atau nilai mutlak. Banyaknya anggota 2 gabungan himpunan A dan B adalah jumlah dari banyaknya kedua himpunan dikurangi banyaknya anggota yang berinteraksi. Banyak anggota gabungan 3 himpunan A, B, dan C. Untuk membangun rumus ini, perlu diingatkan bahwa masing-masing anggota ada yang dihitung sekali, 2 kali, dan 3 kali. Anggota yang dihitung sekali adalah anggota yang hanya menjadi anggota salah satu himpunan A, B, atau C. Sedangkan yang dihitung 2 kali merupakan anggota yang interaksi 2 himpunan. Sedangkan yang dihitung 3 kali adalah anggota interaksi 3 himpunan. Sehingga banyaknya anggota gabungan 3 himpunan A, B, dan C dapat diekspresikan. Oke, selanjutnya merupakan penerapan inklusi dan eklusi yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal dan penyelesaian mengenai penerapan prinsip inklusi dan eklusi.
Contoh soal yang pertama yaitu berapa banyak bilangan bulat positif tidak melebihi 1000 yang dapat dibagi 5 atau 7. Kemudian, dari prinsip ini kita menggunakan diagram Venn untuk memudahkan untuk menyelesaikannya. Dari diagram Venn tersebut terlihat bahwa terdapat dua himpunan yaitu A dan B yang saling beririsan, di mana himpunan A merupakan bilangan bulat positif tidak melebihi 1000 yang dapat dibagi 5, dan himpunan B merupakan bilangan bulat positif yang tidak melebihi 1000 yang dapat dibagi 7. Dari diagram Venn tersebut kita dapat mencari banyaknya A gabung B, yaitu kardinalitas dari A ditambah kardinalitas dari B dikurang dari kardinalitas A iris B. Mengapa dikurang dari kardinalitas A iris B? Karena di daerah irisan mereka terhitung 2 kali, maka kita harus menguranginya sekali supaya sama-sama semuanya terhitung sekali. Kemudian didapat kardinalitas dari A yaitu kardinalitas dari 1000 dibagi 5 ditambah kardinalitas dari B yaitu 1000 dibagi 7 dikurang kardinalitas dari A iris B yaitu 1000 dibagi KPK dari 5 dan 7. Yang dimana KPK dari 5 dan 7 yaitu 35. Kemudian didapat yaitu kardinalitas dari 1000 dibagi 5 yaitu 200 ditambah kardinalitas dari 1000 dibagi 7 yaitu 142 dikurang dari kardinalitas dari 1000 dibagi 35 yaitu 28. Sehingga dari contoh soal tersebut kita dapatkan penyelesaiannya yaitu 314 cara.